bahwa teman Nabi Isra Mi'raj ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat yang Allah ciptakan. Dan mereka ini dekat karena sama-sama baik. Nabi orang baik, malaikat Jibril Allah ciptakan dari nur, tidak pernah maksiat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa patuh terhadap perintah Allah. Apa yang menjadi perintah Allah mereka kerjakan. Jadi malaikat baik, nabi baik bisa berteman. Nabi manusia paling mulia, Jibril malaikat paling mulia, cocok berkawan. Maka kawan Nabi selama Isra Mi'raj sampai langit ketujuh adalah malaikat Jibril. Apa hikmahnya Ustaz? Hidup nih butuh teman. Betul? Ibu-ibu yang masih terbuka jilbabnya kalau keluar rumah, cari kawan yang konsisten pakai jilbab. Bertemanlah dengan mereka. Insya Allah kita terikut terbawa. Ya dah Bu? Ibu-ibu yang agak payah mengaji, maka bertemanlah dengan orang yang suka baca Quran. Yang sulit sholat duha, cari kawan yang suka sholat duha. Yang sulit bangun malam, cari kawan yang suka dengan sholat malam. Kenapa? Karena kata orang Arab, as-sahibu sahib. Kawan itu menarik. Menarik itu apa namanya? Mempengaruhi, Pak. Imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kalau dia baik, dia mempengaruhi ke surga. Kalau dia buruk, maka dia akan mempengaruhi ke neraka, bisa mencampakkan orang ke neraka. Maka kalau dapat orang awam seperti kita, iman belum kuat, berkawanlah dengan orang baik. Anil mar'i la tas'al, kata orang Arab. Habis waktu Bu, pulang kita? Pulang? Masih siap? Masih sanggup lagi? Sejam lagi bisa? Saya tak sanggup. Itu masalah. Anil mar'i la tas'al. Seseorang tu jangan engkau tanya. Wa absir qorina tahu. Tengok saja kawan akrabnya. Ibu kalau punya anak laki-laki atau perempuan yang SMP, SMA, itu anak laki-laki yang SMP ini, jangan tanya, anak mama merokok sampai mati, takkan dijawab, iya ma aku merokok. Ada anak macam itu? Mana? Takkan dijawabnya, sekalipun rokok itu di mulut dia, Pak. Mana ada aku merokok, ini rokok kawan nih, kata dicampak dia. Takkan mengaku. Anil mar'i la tas'al. Seseorang usah tanya. Tengok kawan akrabnya. Kalau kawannya perokok, dia pasti perokok. Tapi yang akrab ya, yang konco apa namanya itu, konco arek, yang akrab betul, sama kerja. Karena kerjanya sama, maka mereka bisa akrab. Kalau satu suka main judi, maka yang satu lagi juga akan suka main judi. Ibu nak nengok laki ibu macam mana Bu? Ini rahasia, ini jarang saya sampaikan nih. Nih. Kalau ibu nak tahu laki ibu macam mana, tengok siapa kawan dia. Kalau kawannya ketua masjid, aman. Aman tuh. Kalau kawan orang peci ke masjid, ke sholat kemari, aman. Kawannya orang-orang umroh, aman. Tapi kalau kawan laki bu, suami ibu tuh orang bebini 2, bebini 3, putus tuh. Tengok. Paling 2-3 tahun. Karena kawan ini mencemeeh. Kau ganteng, duit banyak, kenapa bini kau satu? Iya juga, ya kata dia kan. Kalau kau tak tahu biar ku ajari, kata dia. Cuma itulah awalnya tuh.
pulang nanti ke rumah ambil handphone lagi, tapi tengok waktu, kalau tak cocok kan nak tempeleng juga nanti kan. Tengok namanya itu tak akan dibuat dan nama orang tuh dah, mungkin namanya entah Kapolda dibuatnya di situ tuh, entah Wakapolres, nanti Wakapolres nelpon kan gitu kan. Jangan cari nama perempuan situ, tak ada. Apa hikmahnya? Kawan yang baik penting dalam hidup. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, al-akhillau yauma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kawan dekat kita semasa hidup di dunia ini, nanti di akhirat kalau sudah meninggal di padang mahsyar itu saling salah menyalahkan. Ngapa kau ajak aku main judi? Ngapa kau mau ikut? Kata dia. Karena aku tidak suruh ikut. Begitulah saling salah menyalahkan. Illal muttaqin, kecuali teman atas unsur ketakwaan, mereka akan menolong kita di kehidupan akhirat. Walau kita belum baik, tapi cari kawan-kawan baik. Kawan-kawan baik itu mampu menolong kita di kehidupan akhirat nanti. Nah, bagian terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan bahwa sepakat apa yang disampaikan oleh Pak RW. Ke depan, 1 tahun ke depan ini akan ada pilpres dan yang lain-lain. Kabarnya serentak, semuanya pilgub dan lain-lain. Kita hendaknya tidak bertengkar, tidak rusak ukhuwah gara-gara beda pilihan. Ini yang terpenting. Kenapa? Karena salah satu keistimewaan hari Senin dan hari Kamis, kata Nabi, hari Senin itu hari diangkatnya amal. Hari Kamis itu sama. Senin Kamis itu hari pengampunan dosa. Kata Nabi, kalau sudah datang hari Senin, hari Kamis, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa orang yang beriman, kecuali 2 orang. Yang pertama, orang yang menyekutukan Allah, dan yang kedua, rajulun kanat bainahu wa baina akhihi syahna, seseorang yang dia dengan saudaranya belum berdamai, dia dan tetangganya belum ada komunikasi yang baik, dia dengan keluarganya putus silaturahim. Yang seperti ini maka kebaikannya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berjiran bertetangga berkelahi, bertengkar, entah gara-gara musik kawan tuh terlalu ribut, kan ada tuh penyebab tengkar bertetangga itu apa, Bu? Musik, ya kan? Musik mau tuh, Pak? Maka pesan saya, yang suka musik bantailah, terserah masing-masing dosa, tapi tolong musik kita jangan mengganggu tetangga kita. Nggak boleh kan. Pagi orang kan ada yang sholat duha, ada yang mengaji, ada yang berzikir, ada yang tadi malam begadang kerja, pagi ini harus tidur, musiknya kuat-kuat betul. Aku titipkan musik dum dum, itu mengganggu, tak boleh tuh. Ada yang baru hijrah, baru tobat, dulu dia penyanyi dangdut. Dia sholat duha, cuman musik kawan kencang betul. Wong kong ngene di rumah sebelah tuh kan. Apa jempol dia nih bergoyang-goyang jempol dalam sholat deh, kata dia kan. Dia biasa pemain. Jadi jangan terganggu. Yang punya hewan peliharaan, yang punya kucing, bagus memelihara kucing, tapi dirawat, dijaga, buat tempat buang kotorannya. Ini dia berani update status, Pak. Empus aku keren, nggak buang kotoran di rumah. Memang nggak buang kotoran di rumah kita dia. Di mana dia buang kotoran? Di rumah tetangga.
Kalau sekali dua kali tetangga akan memaafkan. Tapi kalau setiap hari nanti ku bunuh kucing kalian tuh, ku bunuh ya. Begitu tetangga ini ada juga batas marah dia kan. Maka jaga ukhuwah. Kalau Jumat pagi berkelahi, kalau dapat Sabtu pagi itu udah makan sate bersama lah, atau makan soto bersama lah. Jangan lama-lama. Karena apa? Karena kalau Jumat pagi berkelahi, Jumat, Sabtu, Ahad, sudah 3 hari. Kalau 3 hari ini belum berdamai, hari keempat kebaikan kita tidak diangkat. Kenapa? Karena keempat ini hari Senin. Kita tak boleh mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari. Jadi kalau ada ibu-ibu datang dia berkelahi, dia Jumat pagi itu, sore itu datang dia, Bu, ternyata aku yang salah, aku minta maaf. Janganlah sekarang, masih ada 2 hari lagi, kata ibu. Itu kan kata Nabi 3 hari, itu meleset ibu itu. Kan sebaiknya lebih cepat, lebih baik. Masih 2 hari, hati aku masih sakit nih, kata dia kan. Tak boleh. Kalau ada orang datang minta maaf, kita beri maaf. Tetap jaga ukhuwah di antara kita. Jangan gara-gara beda pilihan nanti kita tak datang ke masjid. Siapa yang rugi? Kita juga yang rugi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetap jaga persaudaraan di antara kita. Jaga kesatuan, kerukunan kita bersama. Jangan terpecah belah dengan hal-hal apapun, apalagi yang sifatnya tahunan seperti itu. Ini saja kiranya yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan lewat acara ini semangat back to masjid, kembali ke masjid ini tumbuh lagi dalam diri kita, menjaga sholat berjamaah, kemudian mengaktifkan kajian-kajian dan ibadah-ibadah lainnya.